Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pacitan Pos TV dimanapun berada, acara selanjutnya yaitu wawancara eksklusif kami bersama anggota DPR RI Komisi 7, yaitu Bapak Sartono Hutomo ketika acara reses di Pacitan. Berikut laporannya. Ayo, dia nggak karton. Karton ya? Kartik mau. Oh. Di dalam soalnya di bawah ini. Ayo, Bang. Iya, Pak. Ya. Pak, mengenai COVID-19 yang ada di dapil Bapak, kira-kira harapan Bapak bagaimana, Pak? Ya, kami sebagai putra asli Pacitan dan juga DPR RI yang mewakili Dapil Jatim 7 meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek. Dalam menghadapi COVID-19, kami mengharapkan dan menghimbau untuk selalu disiplin mengikuti arahan dari pihak yang berwenang, pemerintah di sini dan kesehatan tentang protokol COVID-19, yaitu selalu memakai masker, selalu menjaga jarak dan mencuci tangan tentunya. Nah, ini juga harus kita pedomani agar kita bisa selamat ya dalam menghadapi pandemik yang luar biasa daya rusaknya ini kepada kita semuanya. Demikian. Bapak, dari pemerintah pusat, harapan Bapak untuk kondisi yang seperti ini barangkali harapannya Bapak bagaimana? Ya, kami menyampaikan, saya pikir sudah sering ya dalam rapat-rapat dengar pendapat, rapat kerja kepada mitra atau kepada pemerintah di dalam menanganin dampak daripada COVID-19 ini kan berdampak atau mempunyai suatu daya rusak yang luar biasa kepada perekonomian, kepada sektor-sektor lain, bahkan peradaban kita juga berubah. Dan ini juga memberikan suatu goncangan yang luar biasa kepada sektor ekonomi tentunya. Dan kalau tidak serius ditanganin yang cespleng itu, yang fokus diure gitu, bagaimana mengatasi daripada COVID, karena permasalahan utama kita awalnya kan dari permasalahan kesehatan dari COVID ini. Nah, ini juga harus dimaksimalkan penanganannya. Nah, setelah itu bersamaan, setelah itu berpikir ekonomi lah itu ya, dengan berbarengan lah. Tetapi tentang COVID-19 ini kan juga tentang kedisiplinan kita. Bagaimana terus-menerus dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke level terendah, bagaimana mematuhi protokol COVID-19 ini. Kalau insya Allah semua bisa bersepakat, bisa patuh, kita bisa hidup yang bersamaan juga sembari ekonomi kita bisa berjalan. Tetapi kalau ini tidak diselesaikan, dituntaskan sosialisasi tentang protokol COVID-19 ini yang juga menjadi tanda tanya. Satu sisi kita udah lompat ngusurin ekonomi, padahal permasalahan utama kita di COVID ini. Nah, ini bagaimana COVID ini juga tuntas bersamaan dengan ekonomi, tetapi masyarakat kita semuanya benar-benar bagaimana mematuhi tentang protokol ini. Ini yang kami tekankan sebetulnya. Pak, harapan Bapak sebagai anggota DPR RI yang kebetulan lahir di Pacitan, harapan Bapak mengenai pilkada serentak yang akan datang, bagaimana harapannya, Pak? Ya, saya pikir kita sudah sering ya, pilkada ini hal yang biasa sebetulnya. Masyarakat mencari mana yang tokoh-tokokoh yang terbaik yang bisa menghantarkan Pacitan ini lebih baik lagi dari yang sekarang sudah baik, tetapi bisa diperkuat lagi. Program-program yang sudah baik kita lanjutkan, yang muara akhirnya untuk kesehatan rakyat. Tapi juga di dalam situasi COVID ini kita harus memahami betul bahwa ada perekonomian yang sedang kontraksi melemah, yang tadinya
produksi kita, permintaan daripada produksi itu tinggi, tetapi sekarang permintaannya juga melemah. Otomatis berdampak kepada APBN kita secara nasional dan juga kepada APBD. Kalau di daerah mungkin PAD ya, pendapatan asli daerah. Begitu juga secara nasional, yang dari pendapatan sektor pajak maupun sektor pendapatan negara bukan pajak juga akan melemah. Dan ini pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Dan kita juga harus siap-siap juga untuk mengencangkan ikat pinggang gitu, untuk tirakat itu. Moga-moga ini cepat selesai dan ekonomi kita bisa bergeliat, tumbuh kembali, dan program-program yang sudah direncanakan dari awal bisa kita implementasikan di tahun-tahun yang akan datang. Kurang lebih yang itu, tapi untuk Pacitan khususnya tetap mana yang terbaik. Saya juga akan ikut hadir untuk memberikan penguatan siapapun nanti. Kalau saya sebagai dari Partai Demokrat, otomatis siapa yang diputuskan oleh pemerintah, oleh pusat tegak lurus, kami akan memberikan supporting, menghantarkan atau siapa yang diberikan rekomendasi tersebut bisa menang di dalam konsultasi nanti. Pak, barangkali Bapak ada info, kira-kira rekam itu akan jatuh pada bulan apa? Mungkin barangkali ada info. Iya, saya karena juga tidak sampai itu di situ gitu, karena juga saya di Departemen Perekonomian. Mungkin yang lebih paham betul tentang rekomendasi ini di BAPILU, Badan Pemenangan Pemilu maupun OKK. Tapi coba nanti saya tanya-tanya dulu itu, siapa tahu dikasih bocoran. Ya. Masih Mas. Masih ya. Demikian wawancara eksklusif kami bersama Bapak Sartono Hutomo, dan jangan lupa untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Saya beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.